Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Para jemaah sekalian dimanapun saja berada, kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita kenal dengan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat. Dan ini disampaikan oleh para kiai, para ulama. Para jemaah sekalian, mengapa disebut dengan bulan penuh dengan berkah? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Dan kita harus sadar bahwasanya berkah itu maknanya adalah az-ziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Ketika kita bisa beribadah, itu adalah perbuatan baik. Puasa perbuatan baik, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, memperbanyak sedekah, itu perbuatan baik. Tapi kebaikannya akan menjadi berlipat di saat ibadah-ibadah tersebut dilaksanakan selama bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwa perbuatan sunat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicatat sebagai amal wajib. Dan amal wajib atau amal fardu, misalnya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, itu kan perbuatan wajib, perbuatan fardu. Itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 70 kali lipat dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Makanya kemudian disebut ini bulan Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Bukan hanya dalam konteks ibadah para jemaah sekalian, Rasulullah juga memberi bisyarah, kabar gembira bahwa rezekinya orang mukmin selama bulan Ramadan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki itu bukan hanya bermakna maliyah atau dimaknai secara ekonomis, uang atau duit, tidak selalu. Tapi rezeki itu bisa bernama kesehatan, kemudian diberi kesempatan oleh Allah bisa ibadah. Itu luar biasa rezeki yang tidak terkira nilainya para jemaah sekalian. Kemudian selanjutnya kita kenal juga bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan penuh rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Jadi ketika bulan Ramadan masuk, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang umat Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat. Kalau orang sudah dipandang oleh Allah dengan pandangan sayang, dengan pandangan kasih, maka tidak akan disiksa oleh Allah. Karena itu mari kita berburu rahmat Allah. Kalau kita berbicara dalam konteks syariat, bahwa kita dikasih kewajiban oleh Allah untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, dan kita diwajibkan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu syariat. Dan orang yang menjalankan kewajiban, maka dia akan diberi pahala oleh Allah. Pahala yang paling tinggi adalah surga dan akan diberikan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hakikatnya para jemaah sekalian, kita masuk surga atau selamat dari api neraka sejatinya itu adalah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Jadi Rasulullah menegaskan bahwa amalmu itu tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga, dan juga tidak akan bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Wala ana, termasuk aku tidak ada yang menjamin juga bahwasanya amalku bisa menyebabkan masuk surga dan bisa menyelamatkan dari api neraka. Terus apa yang menyebabkan kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, mendapatkan surga dan diselamatkan dari api neraka? Tiada lain adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu mari kita memohon kepada rahmatnya Allah itu, kasih sayangnya Allah itu. Dengan apa Kiai? Fa inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Kalau kita rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka harapan besar untuk mendapat rahmat Allah itu makin dekat. Fa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Walaupun mohon maaf, ada yang mengatakan ya sama-sama nggak jelas, sama-sama nggak pasti. Iya, tetapi yang lebih pasti adalah ketika orang tersebut melakukan kebaikan. Ibarat ketika kita berobat, insya Allah lebih dekat dengan kesembuhan. Ketika kita rajin bekerja, lebih dekat untuk mendapatkan rezeki. Ketika kita hati-hati di jalan, lebih dekat untuk mendapatkan keselamatan. Fa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ini para jemaah sekalian. Dan banyak kisah yang diceritakan diantaranya di dalam kitab Durratun Nasihin, bagaimana seseorang itu kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, dan Allah mengatakan kamu masuk surgaku karena rahmatku. Lah orang ini padahal ahli ibadah, nggak main-main ibadahnya, siang berjuang, malam beribadah, terus begitu, bukan hanya puluhan bahkan ratusan tahun, karena hidupnya orang dulu itu panjang-panjang. Jadi dia ingin mengatakan, saya pengen masuk surga ya Allah dengan ibadahku. Mana ibadahku yang banyak itu? Ternyata para jemaah sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala ditimbang. Yang kanan ini berisi dengan ibadahnya dia, yang kiri berisi dengan rahmatnya Allah. Nikmat Allah yang berupa mata saja ditimbang, ditaruh sebelah sana. Kemudian yang di sini ini berupa ibadahnya yang ratusan tahun itu. Ternyata setelah ditimbang kalah, mental ini ibadahnya. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat Allah berupa pandangan mata ini. Subhanallah. Maka kemudian adkhiluhumul jannata bi rahmati, masukkan para malaikat ini hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Subhanallah. Inilah yang kita cari. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini para jemaah sekalian, awalnya itu adalah rahmat, kemudian di tengah-tengahnya itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah, dan yang terakhir nanti adalah itqun minan nar, akan dibebaskan dari api neraka. Sehingga nanti kita akan masuk ke dalam Idul Fitri, kita akan kembali kepada kesucian. Man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Dosa yang lalu, yang pernah dia lakukan, akan dihapus oleh Allah, oleh sebab kita berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan ibadah puasa, dengan tilawatul Quran, dengan tarawih, dengan mengharap bertemu dengan malam Lailatul Qadar, qiyamul lail, dan memperbanyak sedekah dan zakat kita. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tidur renungkan amanah, alhamdulillah formula amanah. Pada siwak dan habatus sauda, jaga amanah formula amanah. Jaga amanah dengan formula amanah. Siap sikat gigi? Siap! Pertama, sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda. Membentuk bulu halus, efektif membersihkan hingga ke sela-sela gigi. Sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda.